Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal fuel dilution, efek penggunaan oli fuel sintetik terhadap fuel dilution. Ya tentu juga rekomendasi oli mesinnya ya. Jadi yang namanya fuel dilution itu sekarang banyak terjadi ya, entah karena alasan apapun lah ya, tapi faktanya sekarang yang mengalami fuel dilution itu banyak. Nggak cuma di motor Yamaha saja, di motor Honda juga, motor Suzuki pun ada. Jadi sudah beda dengan zaman dulu ya, yang fuel dilution itu minim. Justru anehnya zaman karbu fuel dilution itu minim. Kalau penulis saya curiganya karena pengkabutan dari sistem karbu yang lebih baik daripada injeksi. Injeksi itu kan modelnya bensin, ada tekanannya, terus dilewatkan ke injektor. Nah itu kan modelnya putus-putus. Kalau modelnya putus-putus gitu nggak mungkin butirannya bisa sangat kecil sekali. Sementara itu yang model karbu pakai model Venturi ya, yang penulis pernah tahu sampai seperti uap gitu. Jadi justru yang pakai karbu pengkabutan bahan bakarnya lebih baik. Mungkin ini ya salah satunya yang membuat kendaraan injeksi mudah kena fuel dilution. Selain juga dari keausan tentunya ya, keausan piston, silinder, ring piston yang sebenarnya juga salah dari olinya. Nah, terus bagaimana? Apakah baiknya pakai oli fuel sintetik? Kalau menurut penulis sih sebenarnya ya, kalau kita pakai acuan zaman dulu, oli fuel sintetik itu baik ya, oke ya, cocok dijadikan untuk oli kendaraan yang pakai fuel dilution. Cuma masalahnya sekarang formulanya itu loh sudah berubah. Ada yang hilang. Apa yang hilang? Yang hilang adalah ester. Jadi zaman dulu namanya oli fuel sintetik itu selalu ada esternya. Entah sekarang kok jadi nggak ada. Jadi ester sekarang entah mengapa kok jadi dimusuhi. Padahal namanya ester itu penting ya. Ester itu penting untuk mengatasi fuel dilution ini. Ya, ini berdasarkan pengamatan tentu ya. Karena motor penulis sendiri kan fuel dilution parah. Jadi kalau fuel dilution parah, ya jadi bisa ngerasakan ya oli-oli yang cocok untuk fuel dilution yang bagaimana. Jadi penulis sendiri kan pernah pakai oli fuel sintetik yang lama juga. Nah itu emang ya oli fuel sintetik lama sekali tentunya ya, 30 tahun lalu, 4 tahun lalu itu tahan ya terhadap namanya fuel dilution, sip gitu olinya. Jadi kayak oli Petronas Sprinta berapa itu zaman dulu, pirosek 1000 ya. Kalau zaman dulu angkanya 100 itu biasa, ribuan itu sintetik ya kalau Petronas. Kalau sekarang angkanya sudah ribuan awalo mineral. Jadi Petronas Sprinta yang botolnya masih 1/4 bulan sabit itu
red light, oli FK PAU ester, oli Castrol GPS. Itu merupakan oli-oli yang tahan terhadap fuel dilution. Nah, yang sekarang ini, oli-oli sekarang ini, oli full sintetik, nggak tahan justru terhadap fuel dilution. Dan ini penulis juga menyertakan oli yang PAO, oli-oli yang mengandung bahan PA. Kita ngomong secara general ya, dan ya kita cuma bisa menebak-nebak itu rasionya gimana, maksudnya ada kandungan esternya atau enggak gitu ya. Jadi oli-oli full sintetik masa kini ya bahkan termasuk merek mahal seperti misalnya Amsoil, Pastron full sintetik, Pastron platinum, yang dari Kicks PAO, ada juga Belwan, Cell Extend, bukan Cell Extend, Cell Advance Power. Kita ngomongnya harga di atas 100 saja ya. Oli Quarterate Q8 ya. Harganya 280.000. Oli Amsoil Signature sudah lupa. Kebanyakan oli ya. Kebanyakan oli jadi lupa. Jadi oli-oli full sintetik yang sekarang ini nggak tahan ya terhadap fuel dilution. Jadi oli full sintetik sekarang ini kena fuel dilution itu tetap cepat jadi encer. Ya mungkin secara shear stability olinya bagus, tapi kena fuel dilution olinya jadi encer. Jadi di hari berikutnya olinya jelas lebih encer, walau itu ada indikasi juga olinya kekentalannya stabil. Jadi ya sayangnya oli full sintetik sekarang itu seperti itu. Akan termasuk Amsoil Signature ya. Padahal Amsoil Signature disebut oli yang sip, yang hebat gitu. Tapi kalau lawan fuel dilution nggak begitu kuat. Dia cuma terbantu oleh aditifnya. Jadi oli Amsoil Signature itu kebantunya sama aditif. Dan tentunya juga kekentalan karena penulis pakai yang kekentalannya 5W50. Jadi ya beberapa oli PAO lah wis. Penulis coba itu lemahnya karena itu. Kenapa? Karena sepertinya nggak ada bahan ester. Karena kalau olinya ada bahan esternya itu terbukti awet, terbukti bisa tahan lebih lama. Tentu sekarang kita sudah kenal minyak goreng ya bisa ya digantikan minyak goreng. Ya nggak harus minyak sawit, karena ya minyak sawit yang sekarang kayak Wilmar kan kena kasus korupsi. Kalau minyak goreng rekomendasi ya Vilma, Bimoli Klasik. Tapi kalau bisa tentu ya minyak jagung yang campuran sawit juga ya bagus juga, seperti misalnya merek KCO. Minyak jagung juga nggak bisa sembarangan. Yang rekomendasi merek Dianas, CCO, Turna, Mama Suka, Golden Bridge. Kalau yang Mazola enggak ya. Nah, ada karakter oli full sintetik lain yang ya rasanya jarang diketahui ya. Yaitu apa? Yaitu kalau warna olinya, yaitu dari warna oli. Jadi beberapa oli full sintetik yang bahannya itu termasuk bagus, tapi tentu nggak ada esternya, itu olinya bakal tetap bening. Kalau dipakai lama tetap bening. Jadi kalau itu pakai Pertalite atau Pertamax
olinya tetap warnanya, yang merah ya merah, yang kuning ya kuning, nggak berubah jadi hijau. Nah, tapi ini nggak berarti fuel dilutionnya nggak terjadi. Kita bisa mengamati fuel dilution ini masih terjadi dari penurunan kekentalan. Jadi olinya masih tetap jadi encer. Terus kenapa nggak hijau? Karena rupanya warna hijau itu mengendap. Jadi pewarnanya Pertalite, pewarnanya Pertamax itu mengendap di oli. Jadi karena mengendap, warna olinya nggak jadi hijau. Nah ini bisa ketahuan ya kalau kita menggunakan bahan yang pelarutannya kuat, seperti misalnya minyak goreng, ya boleh juga ester, atau ya kalau yang ekstrim solar atau bensin gitu ya. Tapi kalau solar atau bensin kan nulisano warna nih, kita bakal sulit mengetahui. Mungkin pakai thinner ya, yang warnanya netral, kita bisa membedakan. Tapi penulis sendiri pengalamannya adalah ketika mencampurkan minyak goreng. Jadi olinya adalah AMSOIL Signature. Warna olinya itu untuk AMSOIL Signature merah ya kalau nggak salah. Nah itu warnanya tetap ya, nggak berubah walau sampai sekian ratus kilometer. Tapi begitu kemudian penulis tambahkan minyak goreng, langsung warnanya jadi bening, langsung warnanya jadi, begitu ditambahkan minyak goreng, langsung warnanya jadi keruh, jadi gelap ya, karena memang merah campur hijau, warnanya ya jadi gelap ya. Jadi rupanya kalau oli full sintetik itu bakal mudah mengendap ya. Nah sekarang kalau nggak bisa pakai oli full sintetik, pakai oli apa terus? Kalau nggak pakai oli, rekomendasi untuk yang bisa tahan fuel dilution itu ya sebenarnya oli bahan grup 1, tapi kan sekarang sudah punah. Hanya mungkin ada beberapa saja. Oli-oli yang sudah terbukti sangat awet di motor penulis ya merupakan oli-oli yang tahan fuel dilution. Seperti misalnya Vostron Techno produksi sebelum 2023, Mesran 40 yang sebelum 2023 atau yang Drum. Terus ya yang sekarang ini Mediterranean Secpio, ini juga merupakan oli yang tahan terhadap fuel dilution. Yang awet itu ya ya sayangnya memang oli yang tahan dengan fuel dilution itu makin sedikit. Kayak Win Formula Car itu ya karena memang nggak ada esternya ya nggak begitu tahan terhadap fuel dilution. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.